Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, hidayahnya hingga sampai detik ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menjalankan mabit atau menjalankan mabit satu hari di dalam masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau telah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamnya. Dan sebaik-baik suri tauladan, yakni adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya, berduduknya saya di sini tiada lain untuk menyampaikan kultum atau sebuah ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita, yang berjudul Ramadan. Apa sih itu ya Ramadan? Ramadan yakni dapat diartikan diartikan membakar, dan puasa itu dapat diartikan pula menahan. Menahan dari apa? Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dan puasa sendiri dibagi menjadi 3 macam, yakni puasa awam, khawas, dan khawasul khawas. Puasa awam sendiri sering dilakukan oleh banyak orang Islam di dunia karena alangkah mudahnya untuk melaksanakan puasa awam. Puasa awam sendiri dapat dilakukan hanya dengan menahan lapar dan haus saja. Itulah gambarannya puasa untuk orang-orang awam. Yang kedua, ada tingkatan kedua, yakni khawas. Khawas ini puasanya orang khusus. Dia bukan hanya menahan lapar saja, menahan lapar dan haus saja, akan tetapi ia juga meningkatkan amalan-amalan ibadah sunnah, ibadah lainnya seperti zikir, sholawat. Akan tetapi ada pula tingkatan yang terakhir, yakni tingkatan yang ketiga, yang jarang sekali orang dapat melakukannya dan hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang-orang saja. Salah satunya seperti waliullah. Khawasul khawas sendiri dapat diartikan puasa khusus dari yang khusus. Puasa ini dikatakan khusus dari yang khusus karena di dalam puasa ini seorang hamba bukan hanya melakukan menahan lapar saja, melakukan puasa dengan hanya menahan lapar saja seperti menahan lapar, haus, meningkatkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Akan tetapi seorang hamba di sini juga menahan hawa nafsunya mulut, makan, perut, syahwatnya. Jadi dapat dikatakan khawasul khawas ini puasa yang paling sempurna dari tiga tingkatan puasa tersebut. Dalam satu hadis Al-Quran, dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang wahai orang-orang beriman, diwajibkanlah atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan atas orang-orang dahulu agar mereka beriman. Jadi bertakwa. Jadi dalam firman tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebagaimana puasa dapat meningkatkan iman kita,
ketakwaan kita, dan banyak lagi dalam firman-firman tersebut yang dapat diartikan untuk berpuasa. Dikarenakan puasa sendiri ada banyak manfaatnya. Salah satu yang mengontrol gula darah dan mencegahnya penyakit-penyakit masuk. Karena penyakit tersebut dikarenakan seorang hamba tersebut makan makanan dan minum minuman yang tidak tahu asalnya, dari mana haram atau tidaknya makanan tersebut, berbahayanya atau tidak makanan tersebut bagi seorang hamba. Dan pada bulan puasa seorang hamba tidaklah dapat makan makanan sepuas-puasnya, karena puasa sendiri diwajibkan dari sebelum subuh hingga waktunya berbuka, yakni azan maghrib. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Salah satu, dilipat gandakannya amalan-amalan baik dan dilipatkan pula amalan-amalan buruk. Jadi pada bulan puasa ini juga seorang hamba dipersilahkan untuk memilih, ia ingin memilih yang baik atau yang buruk, karena dua-duanya dapat digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa sendiri bukan milik siapapun, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang berhak memberikan ganjaran kepada kita. Entah itu 10 kebaikan, ratusan kebaikan, ribuan, bahkan miliaran, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.